Halo Sobat Insight, nah salah satu ikon dari Kabupaten Sanggau adalah Istana Surya Negara. Nah di belakang saya adalah Tugu Selamat Datang dari Istana Surya Negara. Nah di sini ini tidak hanya sebuah istana atau keraton semacamnya, tapi juga menjadi area berbagai aktivitas anak muda dan pelajar untuk kreativitas seperti menari maupun berbagai kreativitas lainnya. Yuk kita masuk untuk lihat sejauh mana lebih dekat. Nah ini adalah area tampak depan dari Istana Surya Negara. Sobat Indah bisa melihat di sini ornamennya mendominasi warna kuning. Istana Surya Negara ini merupakan entitas dari suku Melayu yang ketika pada zamannya ini cukup mendominasi di Kabupaten Sanggau. Saat ini saya berada di pintu masuk dari Istana Surya Negara. Kali ini kita akan melihat sejauh mana ruangan-ruangan yang ada di Istana Surya Negara ini, dan kita akan bertemu langsung dengan pengurus Istana Surya Negara, Gusti Baitur Rahman Putra. Oke, seperti tadi saya sampaikan di awal tadi, kita akan bertemu langsung bersama Bang Baitur Rahman, Gusti Baitur Rahman. Beliau adalah pengurus dari Istana Surya Negara. Halo Bang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, kan kebanyakan ketika masyarakat datang ini mereka ingin tahu sejarahnya dari bangunan ikonik di Sanggau ini. Untuk Istana Surya Negara sendiri ini dibangun sekitar abad ke-18 atau sekitar tahun 1700-an. Itu dibangun oleh Sultan Zainuddin. Sultan Zainuddin itu siapa? Karena di Sanggau ini kurang mengenal nama Sultan Zainuddin, lebih dikenal dengan nama Abang Sembilang Hari. Nah pada saat itu memang istana ini dibangun khusus untuk bangunan pribadi beliau sebelum statusnya dinaikkan sebagai istana. Nah setelah beliau dinobatkan sebagai sultan, beliau pindah kan, secara ini pindah ke sini yang awalnya dulu itu ada istana besar atau rumah besar. Setelah beliau udah menempati sini, barulah dikenal dengan nama Istana Surya Negara. Nah sebelum dari nama Istana Surya Negara ini juga dikenal dengan nama Rumah Kuta. Nah kenapa disebut sebagai Rumah Kuta? Rumah Kuta itu maksudnya rumah yang dibentengi atau dipagari. Jadi dalam bahasa Melayu, kuta itu benteng atau pagar. Apakah tradisi masih juga dijaga, Bang? Untuk tradisi masih kita jaga. Kemarin sekitar bulan September kita ada melaksanakan kegiatan Festival Budaya Paraje. Di dalam kegiatan festival itu terdapat banyak sekali tradisi-tradisi yang memang kita laksanakan. Dari zaman dulu itu sampai sekarang masih kita laksanakan. Masih tetap dilestarikan? Iya, masih dilestarikan. Misalnya contoh kirap Paraje untuk melaksanakan kegiatan Paraje gitu kan. Itu kan Paraje maksudnya bersih-bersih atau bersih negeri. Jadi dilaksanakanlah kegiatannya. Satu lagi yang menarik tuh Bang, ketika saya datang ke sini itu kan pas sore hari itu banyak sekali dimanfaatkan masyarakat untuk sekedar untuk bersantai atau bahkan untuk aktivitas budaya kayak gitu. Apakah memang di sana terbuka untuk dimanfaatkan aktivitas masyarakat, enggak aktivitas budaya? Secara tradisional sebenarnya Istana Surya Negara ataupun di mana-mana saja keraton yang ada di Nusantara, baik itu di Jawa, di Sumatera, terkhusus untuk di Kalbar maupun di Kabupaten Sanggau, itu memang sebagai payung budaya untuk kegiatan yang
bersifat budaya itu diayomi gitu. Jadi makanya ada di mahkota Raja Sanggau khususnya itu ada Wijaya Kusuma, itu ada bentuk payung. Maksudnya itu untuk melindungi ataupun mengayomi masyarakat yang memang giat dalam kegiatan kebudayaan ataupun kegiatan-kegiatan adat lainnya untuk melaksanakan kegiatan itu di keraton sebagai pusat tradisi maupun pusat sejarah gitu, dari tonggak berdirinya Kabupaten Sanggau secara keseluruhan. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin akan melihat beberapa ruang-ruangan bersejarah tadi yang seperti Abang sampaikan, melihat sejauh mana proses-proses adat yang memang sudah ada sejak zaman dulu dan sampai sekarang pun tetap dilestarikan. Oke, Bang, makasih lagi. Nah, kali ini saya akan berbicara langsung dengan penanggung jawab atau juru pelihara dari Istana Surya Negara, Pak Gusti Aryono. Beliau nanti akan berbicara secara lebih spesifik mengenai istana ini, terutama berapa luasan istana ini, hingga spot-spot apa sih atau area-area mana saja yang biasanya disukai atau didatangi para wisatawan, dan beberapa benda-benda peninggalan pusaka dari Istana Surya Negara. Kita akan lihat sejauh mana eksistensinya di Istana Surya Negara. Oke, Bang, ini berapa luasan dari depan sampai ke belakang? Kalau Istana Surya Negara ini kan lebarnya kurang lebih 22 meter nih, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Panjang ke sana sekitar 60-an. 60 meter. Berapa bangunan utama, Bang? Ini bangunan utamanya di sini, di teras depan, habis ini teras tengah ini, ruang ini ruang tempat untuk apa namanya? Kalau ada rapat-rapat kerabat-kerabat ini kita gunakan ruang di sini. Nah, Sobat Insa, di sini adalah salah satu ruang utama atau ruang singgasana kerajaan, di mana biasanya di zaman dulu raja dan ratu akan duduk di singgasana ini. Ada ornamen khusus nggak, Bang, yang mencirikan ikonik dari daerah atau dari sultan itu sendiri? Salah satunya kayak ini di belakang ini kan namanya kan kelengkang nih, Bu. Ini ciri khas Sanggau. Kalau yang di dinding ini namanya dinding namanya. Ini samperan dindingnya. Ada juga kain kelengkang ini yang dibikin kemban atau tapih ke Taman Sanggau. Tapih ya? Iya, semacam apa namanya, sarung lah modelnya kan. Sarung yang dipakai untuk laki-laki. Iya. Ini salah satu ikonik dari Sanggau ini. Ini salah satu ciri khas Sanggau. Nah, kita akan lebih jauh lagi, kita melihat sejauh mana peninggalan-peninggalan dari Istana Surya Negara ini. Sobat, kita ada di ruang yang cukup menarik dan unik. Di sini ada tempat para benda-benda sejarah dari Istana Surya Negara. Bisa dilihat sini sudah banyak sekali peninggalan dari Istana Surya Negara. Bang, bisa dijelaskan, Bang, apa yang paling monumental yang ada di sini? Benda-benda pusaka di sini yang ada ikoniknya dengan Istana Surya Negara ini sendiri. Misalnya tombak itu kan, itu tombak Trisula itu kan, itu peninggalan asli dari Istana Surya Negara ini dengan tombak lidah payau. Itu satu tombaknya. Habisnya ini meriam ini dengan gongnya, dengan pedangnya di sana. Itu pusaka untuk menjaga istana ini. Tapi kalau kita lihat ke situ, ini juga salah satu, Bang, ya? Ini ruangannya juga di sini. Ini salah satu. Sobat Insight, di sini ada ruang kamar raja dulu. Ya, di sini kamarnya dulu nih. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa sudut tempat. Ini ada pedang, di situ ada mie. Ini pedangnya, senjatanya. Kalau yang dua ini pedang pengawal nih. Ini pedang sandang namanya nih, dua. Yang satunya pedang panglimanya atau pedang algojonya ini untuk eksekusi. Kalau ada yang sudah dijatuhi vonis, gitu ya? pokoknya apabila udah ada vonisnya,
Nah, inilah untuk menyelesaikan barang nih. Ya, ini salah satu peninggalannya juga. Ini gong pusakanya di sini. Ini dipakai sewaktu kalau pas ada parajiknya. Oh, parajik yang kemarin tuh ya. Untuk pembukaan acara dengan penutupannya. Dan ini juga ini apakah ini juga dikeluarkan setahun sekali Bang digunakan raja? Kalau yang ini atau replika ya? yang ini replikanya atau istilahnya yang dibuat baru nih. Kalau yang aslinya ada di di etalase yang di depan. Oh, ini pakai digunakan setahun sekali juga Bang, ya, raja. Sering kalau yang raja juga ada punya beliau sendiri, tapi sudah sudah dibuat baru, tapi mengikut yang lama. Ya tidak meninggalkan pola-pola. Iya. Kalau yang itu masih asli, dua nih. Ini ratu ini. Ya itu bajunya, cuma satu-satunya lagi ini baju yang punya ratu itu ya lagi. Yang lain nggak tahu lah kemana lagi. Kalau ini masih asli nih Bu. Ciri khas budaya atau Melayu Sanggau bukan pakai tanja, tapi pakai kopiah dengan sorban. Bisa kita lihat di foto-foto yang ada di luar sana kan ada. Raja pun pakai itu, semua kerabatnya juga seperti itu. Ini belum pernah dibongkar ini Bu. Ini masih asli seperti dulunya. Memang kita tidak rombak, memang tidak diapa-apakan, memang biarlah seperti itu supaya kita bisa melihat. Ini model lamanya. Kalau model barunya macam mana? Ini baju Penembahan Sulaiman yang ada fotonya di luar sana. Itu namanya baju Penembahan Sulaiman ya? Ini Penembahan Sulaiman yang punya baju nih. Beliau yang punya. Penembahan Sulaiman itu kan naik tahta sekitar tahun 1776. 1876. Beliau itu meninggal sekitar tahun 1908. Jadi baju ini udah ada kan udah sekian ratus tahun. Masih terjaga, kondisinya masih seperti ini. Alhamdulillah masih bisa kita lihat. Nah, untuk perawatannya gimana Pak setiap hari sehari-harinya? Apakah memang dirawat secara khusus oleh orang tertentu atau memang ada momen-momen tertentu dibersihkan seperti para ritual-ritual setahun sekali itu? Kalau ritual setahun sekali khusus untuk benda-benda pusaka, Pak. Oh, benda-benda pusaka tertentu ya? Iya. Kalau perawatan per hari itu enggak, istilahnya tidak tentu. Soalnya kan benda-benda seperti ini kan enggak mungkin kita mau mandikan setiap hari. Ya kalau mungkin ruangan ya mungkin lah kita sapu setiap hari ke apakah. Soalnya kan jarang-jarang. Kalau di sini kan tidak seperti di tempat-tempat lain di luar sana kan orang bebas. Kalau di sini kan memang ada keperluan khusus barulah masuk. Ya, itu menjaga sakralitas dan benda-benda ini. Terutama kita tidak mau nanti ada hal-hal yang di luar kemauan kita. Masalahnya kan tahu sama tahu benda-benda seperti ini nih. Iya, tak ternilai. Di pasar gelap ini mahal Pak. Iya. Oke. Seperti ini kita akan kembali ke depan dan kita akan melihat lagi ruangan yang lain. Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau meninggalkan banyak bukti sejarah. Jejak-jejak tempo dulu masih terpatri dan terawat baik. Tertarik untuk berkunjung? Kalian bisa langsung datang ke sini dan pastikan kalian punya pengalaman menarik di sini.